Berjumpa dan bertemu dengan Ibu di kelas 5A. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 tentang manusia dan lingkungan, mata pelajaran SBDP, kompetensi dasar 3.1. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang membuat gambar cover. Gambar cover merupakan salah satu jenis dari gambar ilustrasi. Gambar cover adalah gambar yang terdapat pada sampul buku, majalah, dan lain-lain yang sifatnya untuk menerangkan secara umum atau memvisualisasikan isi dari suatu buku. Cover juga dapat dikatakan sebagai bagian terluar dari sebuah buku yang terdiri dari 3 sisi, yaitu ada sisi depan, sisi belakang, dan punggung cover. Dalam membuat gambar cover, kita hendaknya memperhatikan isi karakter dari buku atau majalah agar penampilannya lebih menarik dan dapat menggambarkan isi dari buku tersebut. Fungsi dari gambar cover yaitu untuk menambah daya tarik sebuah buku atau majalah atau lain-lainnya. Untuk membuat suatu cover buku atau majalah diperlukan unsur-unsur. Berikut ini bisa anak-anak perhatikan unsur-unsur untuk membuat cover atau menggambar cover. Yang pertama yaitu terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Ketiga, terdapat nama penulis. Dan keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dan yang ketujuh, harus terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari gambar cover. Bagian depan itu yang terdapat gambar anak-anak sedang lari dan ada tulisan cerdas dan bugar, itu merupakan bagian depan buku. Kemudian belakang buku itu bagian yang ada gambar kecilnya dalam kotak, kemudian di bawahnya ada tulisan, itu merupakan bagian belakang buku. Kemudian yang disebut sebagai punggung buku itu yang ada di tengah anak-anak. Yang ada di tengah itu biasanya memudahkan untuk melipat buku, itu disebut sebagai punggung buku. Nah, di punggung buku juga harus terdapat judul dan juga keterangan penulis atau penerbit. Anak-anak, untuk membuat cover terdapat ragam gambar dalam cover tersebut. Ragam cover terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan kebutuhan buku dan tampilan atau desain. Cover berdasarkan kebutuhan buku, misalnya cover buku pendidikan, buku masakan, dan juga buku cerita. Jadi covernya harus sesuai dengan apa yang akan disampaikan pada isi buku. Nah, berikut ini bisa anak-anak perhatikan beberapa contoh gambar dari cover buku. Yang pertama itu ada cover buku pendidikan. Yang kedua ada cover buku tentang masakan. Yang ketiga ada cover buku cerita. Sementara itu, cover berdasarkan tampilan atau desain terbagi menjadi 2, yaitu ada cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana, dan juga ada cover yang warnanya penuh dengan warna-warni, dengan banyak warna dan juga banyak gambar. Anak-anak, di sini Ibu akan memberikan satu contoh cover buku. Nah, di sini Ibu mengambil buku Bupena. Di situ Ibu mengambil contoh cover dari buku Bupena. Nah, di situ bisa anak-anak lihat terdapat unsur-unsurnya dalam buku Bupena itu. Unsur-unsur covernya di situ ada identitas buku pada punggung buku. Kemudian ada nama penulis, ada kalimat penjelas atau judul,
kemudian ada judul buku, ada gambar cover, ada identitas penerbit, kemudian ada nama penerbit, ada cover depan, punggung buku, cover belakang. Nah, itu merupakan unsur-unsur dari cover buku Bu Pena. Nah, di situ Ibu berikan contoh cover buku Bu Pena beserta unsur-unsurnya ada apa saja. Anak-anak, berikut ini terdapat dua cara yang digunakan untuk menggambar cover. Gambar cover membantu seseorang untuk lebih cepat memahami maksud atau gambaran umum dari isi buku tersebut. Nah, dua cara yang dapat digunakan untuk menggambar cover. Yang pertama, cover dengan latar belakang putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini, tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan, terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Bisa anak-anak perhatikan contoh cover di samping di gambar tersebut. Di situ hanya ada tulisan saja dan tidak memenuhi buku. Masih ada ruang kosong di cover tersebut. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok atau bervariasi. Nah, di situ bisa anak-anak lihat pada contoh bukunya, pada contoh cover buku, di situ terdapat warna yang sangat mencolok dan banyak gambar dari cover tersebut. Anak-anak, berikut ini terdapat langkah-langkah yang digunakan untuk menggambar cover. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan gagasan apa yang akan kita buat untuk menggambar cover tersebut. Gagasan adalah ide atau sumber inspirasi dalam pembuatan cover. Gagasan harus disesuaikan dengan isi buku. Setelah ada gagasan, baru kita boleh menentukan adegan yang akan digambar, tokohnya, suasananya, corak gambar, dan media yang akan digunakan. Langkah yang kedua yaitu membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Buatlah coretan kira-kira bagaimana tata letak objek yang digambar dan bagaimana gerak yang akan terjadi. Kemudian satukan semua unsur gambar yang direncanakan atau yang sudah dirancang. Setelah itu beri detail sehingga gambar lebih sempurna. Beri gambar sesuai corak yang sudah kita tentukan. Kemudian setiap unsur harus bercorak sama agar tidak terkesan seperti kolase. Langkah yang ketiga yaitu pewarnaan. Untuk menghasilkan sebuah ilustrasi cover yang baik atau bagus, kita harus menggunakan media yang tepat. Media berupa alat dan bahan pewarna. Peralatan yang dapat digunakan antara lain drawing pen, spidol dengan beragam ukuran, pena tulis, kuas, dan pensil. Media pewarna yang dapat digunakan yaitu antara lain ada pensil warna dan juga bisa menggunakan cat air. Sampai sini, apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan materi yang Ibu berikan? Jika sudah paham, untuk tugas SBDP hari ini, tulis atau salinlah soal serta jawabannya dengan rapi dan dengan tulisan yang jelas di buku tulis. Latihan soal dari buku Bu Pena halaman 50, muatan pelajaran SBDP kompetensi dasar 3.1, kerjakan dari nomor 1 sampai 5. Untuk pilihan gandanya atau untuk soal pilihan gandanya, abjadnya tidak perlu dibuat semua. Anak-anak cukup tuliskan jawabannya saja. Misal, soal nomor 1 jawabannya A. Di situ tulis jawabannya saja soal, kemudian langsung jawabannya A, apa bunyi jawabannya, seperti itu. Setelah selesai mengerjakan tugasnya, silahkan anak-anak yang sudah bergabung di GC, upload jawabannya di GC. Sedangkan yang belum bergabung, silahkan chat pribadi ke WA Ibu. Anak-anak,
Berikut ini adalah soal SBDP yang harus anak-anak kerjakan. Silakan perhatikan dan baca dengan baik soalnya, kemudian silakan anak-anak jawab pertanyaannya. Di situ ada 2 soal pilihan ganda dan 3 soal isian. Silahkan nanti anak-anak kerjakan ya. Sampai sini apakah sudah paham untuk materi dan tugas yang Ibu berikan? Jika nanti ada pertanyaan silahkan chat pribadi ke WA Ibu saja. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak dan bisa anak-anak perhatikan dan pelajari dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.